Jadi tidak boleh kendaraan itu digunakan untuk menggusur orang gitu kan. Kalau yang berhadapan dengan orang itu adalah kelompok yang pakai tameng, jadi orang sama orang, itu pun tidak boleh melakukan kekerasan. Rantis itu bukan digunakan untuk mendorong massa, tapi rantis itu adalah untuk menyelamatkan orang dan digunakan ada yang untuk water cannon dan sebagainya. Nah inilah, dan juga kita harus pemeriksa harus betul-betul memeriksa gitu apa petunjuk yang diberikan oleh komandan lapangan atau penanggung jawab terhadap anak buah di lapangan yang melakukan pengamanan unjuk rasa. Ingat ya, ini bukan pembubaran unjuk rasa, tetapi pengamanan unjuk rasa. Mengapa unjuk rasa diamankan? Supaya unjuk rasa ini yang merupakan sarana menyampaikan pendapat dalam sebuah negara demokrasi itu dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi unjuk rasa itu bukanlah sesuatu perbuatan melanggar hukum dan bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Itulah ciri daripada negara demokrasi. Jadi aparat, siapapun juga, Polri, TNI, Satpol PP, dan sebagainya, segenap warga negara Indonesia, termasuk anggota DPR, harus merubah mindset itu bahwa negara ini sejak ada reformasi sudah menjadi negara demokrasi. Tidak bisa lagi kita, bahwa unjuk rasa itu melawan pemerintah, bahwa unjuk rasa itu bertentangan dengan ini. Nggak bisa. Pemilik negeri ini adalah rakyat. Rantis itu dibeli dengan uang rakyat. Aparat itu digaji dengan uang rakyat. Kalau dia mengatakan digaji dengan hasil tambang, tambang itu milik rakyat gitu. Nah, kita harus ingat itu ya. Rantis digunakan untuk mengamankan unjuk rasa, tetapi bukan untuk mendorong membubarkan massa. Dia ditempatkan di suatu tempat tertentu sesuai dengan kondisi lapangan. Dia harus hadir di situ. Tapi tugasnya bukan untuk membubarkan ya. Membubarkan didorong dengan rantis bukan. Yang untuk menjaga supaya massa tidak menabrak pagar, yang untuk menjaga agar massa tidak anarkis gitu kan, dijaga oleh pasukan yang pakai tameng itu. Rantis di mana? Rantis di belakangnya gitu. Jadi bukan untuk menggusur massa gitu. Wah itu mati Gojek. Wah Gojek ditabrak itu mati. Gojek ditabrak itu mati os. Bakar mobilnya, bakar itu mobilnya, aduh. Ya, lempar.
Hidup TNI! Hidup! Bang! Oh. TNI bersama rakyat! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup! Berita di TV sudah kita dengarkan sama-sama dari semalam. Bapak Kapolri sudah menyampaikan apa yang menjadi pertanggungjawaban beliau. Ketuanya suruh minta maaf ke sini Pak, jangan bapak. Woi, udah minta perwakilan dari dia buat kesini, sabar. Udah minta sabar. Yang disampaikan Pak Kapolri menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga maupun kepada pihak teman-teman ojol. Sudah paham ya? Oknum yang diduga pelaku kejadian semalam sudah ditangani oleh pihak Propam Mabes Polri. Mana buktinya, Pak? Tidak ada kesengajaan dari kami! Perwakilan Brimob, yakni Kompol Anton Asror, akhirnya menemui massa di depan Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025 siang. Ia meminta maaf sambil mengatakan jika insiden itu ketidaksengajaan oleh mereka. Waduh, apanya yang tidak disengaja, Pak? Padahal korban sudah terjatuh, masih kalian lindes. Perwakilan polisi yang datang ke pemakaman almarhum Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus sekira pukul 11 siang WIB nyaris dihakimi massa dan rekan ojol. Beruntung ada aparat TNI yang langsung mengamankannya. Waduh, gak bisa bayangin jadi apa tuh polisi kalau gak ada TNI yang ngamanin. Kepada petugas. Kami mohon tidak melakukan provokasi.
Injak Brimob, anjing! Polisi! Baik! Woi, injak, woi! Bakar! Bang, ke dalam! Akhirnya juga mengamuk dari pihak Brimob. Akhirnya kesabarannya pukul mundur semuanya. Akhirnya tembakan semuanya juga enggak ini. Di sini ini gimana? Apa Pak Listio Sigit, seorang jenderal, seorang Kapolri, terus bawahannya suruh perang sama rakyat, Pak Prabowo seorang presiden, apa kagak melihat ini, apa kagak malu Pak? Ini rakyat sampean mau diapakan Pak? Rakyat sampean ini mau diapakan? Kok diadu sama petugas-petugas? Mbok ya apa yang diinindang ditemuin, bagaimana kok diinin Pak Prabowo, orang presiden, mestinya apapun semuanya dari presiden. Seharusnya ndang mengambil langkah. Kasihan anak-anak rakyat sampean apa ini. Jadi Brimob juga yang masih remaja-remaja yang masih ini dilatih suruh perang sama adik-adik kelasnya lah di situ. Itu kasihan. Coba seperti perang sama ini aja, hanya sama rakyatnya sendiri. Maksudnya apa yang ini kan ada maksud dan tujuannya, sebetulnya apa? Kenapa nggak ditemuin, nggak didamain, nggak diinin bagaimana? Di situ itu seharusnya Pak Prabowo tetap tanggap secepatnya. Jangan malah ini bisa rakyat sampean kalau begini dibelajarin yang nggak baik ini akhirnya. Situ. Makasih.